Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai rekam medis dan pendokumentasi SOAP. Nah, pertama-tama kita ketahui terlebih dahulu mengenai konsep rekam medis terintegrasi. Jadi, rekam medis terintegrasi ini adalah sistem rekam medis rumah sakit yang menggunakan satu lembar catatan perkembangan pasien terintegrasi bagi dokter, perawat, dan apoteker dengan format SOAP. Nah, sehingga komunikasi itu bisa menjadi lebih efektif dan dapat mengurangi kesalahan komunikasi serta error medikasi. Nah, sistem ini itu menjadi standar akreditasi SNARS edisi 3. Nah, adapun alur CPPT dan posisi farmasis, di mana dalam CPPT atau catatan perkembangan pasien terintegrasi ini, catatan farmasi itu berada di bagian akhir sebagai penjaga terakhir keamanan obat. Nah, di sini juga apoteker itu bertugas untuk mereview resep, mengidentifikasi DRPS, dan juga memberikan rekomendasi terapi untuk mencegah error medikasi. Nah, adapun manfaat CPPT untuk farmasis, di mana menurut studi INOHIM ESA Unggal pada tahun 2023 itu menunjukkan bahwa CPPT ini meningkatkan pelayanan farmasi klinis seperti komunikasi antar profesi itu naik menjadi 67%, lalu error medikasi itu turun menjadi 47%, kepatuhan pasien itu meningkat menjadi 35%, dan juga kepuasan pasien itu menjadi 82%. Nah, CPPT ini juga menjadi syarat akreditasi SNARS karena memastikan dokumentasi terintegrasi dan akuntabel. Nah, selanjutnya mari kita kenali anatomi SOAP farmasi. Jadi, SOAP sendiri itu adalah format standar pencatatan farmasi dalam CPPT untuk mengorganisir data pasien secara sistematis. Jadi, SOAP sendiri ini terdiri dari 4 bagian. Nah, bagian yang pertama itu ada subjektif. Nah, pada subjektif ini, SOAP farmasis itu adalah pengumpulan informasi dari pasien melalui wawancara. Nah, data yang dikaji itu meliputi keluhan utama, riwayat penggunaan obat, seperti nama, dosis, frekuensi, dan durasi. Adapun tingkat kepatuhan, efek samping, riwayat alergi, serta faktor gaya hidup yang mempengaruhi terapi. Nah, untuk bagian yang kedua itu ada objektif. Nah, pada objektif ini itu berisi data faktual dan terukur dari rekam medis, HIS, dan juga hasil pemeriksaan seperti tanda vital, hasil laboratorium, pemeriksaan penunjang, riwayat resep atau diferensiasi obat, serta parameter farmakokinetik misalnya EGFR dan BMI. Untuk bagiannya yang ketiga itu ada asesmen. Nah, asesmen ini adalah analisis apoteker yang menyambungkan data subjektif dan juga objektif. Ini untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan drug related problems atau DRPS menggunakan klasifikasi PCNE V91. Misalnya kegagalan efektivitas terapi, ketidakpatuhan pasien ataupun potensi interaksi obat. Dan bagian yang terakhir itu ada plan. Nah, pada plan ini itu berisi rencana tindakan terapi seperti rekomendasi obat, rencana monitoring terapi, edukasi pasien, dan juga kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain untuk mencapai hasil terapi yang optimal. Nah, untuk materi berikut yang itu terkait legalitas dan etika, di mana ini membahas tentang tata cara koreksi kesalahan rekam medis. Nah, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Menkes PER 3 2008 Pasal 47 Ayat 5 dan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit edisi 3 RM 6.1 berisi kesalahan pencatatan pada rekam medis ini diperbaiki dengan cara yang tetap untuk menjaga keaslian dokumen.
di mana cara koreksinya itu yang pertama coret kesalahan dengan satu garis lurus sehingga tulisan asli itu masih terbaca. Yang kedua, data yang benar di samping atau di atas tulis data yang benar di samping atau di atas coretan. Nah, yang ketiga itu beri paraf petugas yang melakukan koreksi, dan yang keempat itu cantumkan tanggal dan waktu koreksi. Yang kelima itu sertakan tanda tangan lengkap dan identitas petugas. Contoh, dosis metformin 1000 mg itu dikoreksi menjadi 500 mg, lalu diberi paraf, tanggal, dan juga waktu koreksi. Nah, secara etika juga, dokumentasi rekam medis ini diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pada pasal 17 yang menekankan kerahasiaan data pasien, akuntabilitas setiap pencatatan, dan juga larangan manipulasi informasi medis. Nah, koreksi yang tidak sesuai prosedur itu seperti menggunakan tip X, menghapus, coretan berlapis, ataupun tanpa identitas petugas, itu dapat membuat rekam medis itu tidak sah secara bukti hukum, dikarenakan itu tenaga kesehatan termasuk apoteker itu wajib mengikuti prosedur koreksi yang benar untuk menjaga integritas dokumen dan juga menghindari risiko gugatan malpraktik. Untuk kesimpulannya, jadi rekam medis terintegrasi melalui CPPT itu dapat menempatkan catatan farmasi setelah dokter dan juga perawat dengan format SOAP farmasi yang membuat data subjektif, objektif, analisis DRPS, dan juga rencana terapi. Nah, kesalahan penulis itu harus dikoreksi dengan satu garis coretan sehingga teks aksi itu tetap terbaca, lalu diberi paraf, identitas petugas, tanggal atau jam, dan juga alasan koreksi sesuai peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/PER/PER/3/2008 Pasal 47 untuk menjaga integritas hukum dan etika dokumentasi medis. Nah, sekian penjelasan saya terkait materi rekam medis dan pendokumentasian SOAP. Terima kasih.